Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya ingin sharing satu judul yang mungkin Bapak Ibu Saudara kaget. Penyembahan yang ekstrim dari seorang berdosa. Penyembahan yang ekstrim dari seorang berdosa. Pertanyaan pertama, apakah penyembahan dari orang berdosa itu bisa diterima oleh Tuhan? Kemudian, apa sih sebenarnya batasan-batasan dari penyembahan itu? Bagaimana cara kita menilai penyembahan? Mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Kita akan lihat, saya akan jelaskan dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Di situ ada cerita Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Bapak Ibu Saudara yang belum pernah baca firman Tuhan ini akan kaget kalau Bapak Ibu Saudara baca cerita ini. Tercengang-cengang, bahkan mungkin wow, nggak bisa diterima. Nah, mungkin dia sudah pernah baca tapi nggak mungkin Bapak Ibu Saudara, oh iya ya ada cerita kayak begini. Jadi ini Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Ayat 36, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ini ada orang Farisi, dia bikin acara. Dia undang Yesus untuk datang makan ke rumahnya. Nah, ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Jadi Bapak Ibu sudah perhatikan, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Lihat, terkenal, bukan di desa loh, di kota loh. Jadi di antara sekian mungkin bisa ribuan orang atau bisa puluhan ribu atau bahkan bisa ratusan ribu orang yang berada di kota tersebut. Dan dari sekian banyak orang ini, wanita ini terkenal. Luar biasanya, dia terkenal sebagai seorang berdosa. Wow. Tetapi kemudian ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Orang Farisi adalah kelompok orang rohaniawan. Jadi kalau dianggap ini seorang yang agamawi, yang sangat agamawi, yang sangat rohani, yang standar rohaninya tinggi, yang level rohaninya tinggi. Kemudian ada orang yang terkenal berdosa. Dia datang, Alkitab bilang dia bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kita lihat, ini mulai menarik ceritanya di ayat 38. Sambil menangis, dia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Kemudian lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan meminyaki dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saya melihat ini, perempuan ini bukan sekedar mengurapi Yesus, tapi dia sebenarnya memulai dengan menyembah Yesus. Karena Alkitab berkata, lalu dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya. Berarti dia sujud di kaki Yesus. Dia berlutut di hadapan Yesus. Kemudian wajar ini apa yang dilakukan oleh wanita ini membuat orang syak. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu para perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara lihat, seorang agamawi ketika melihat hal yang
seperti ini, penyembahan-penyembahan yang ekstrim. Saya bilang ini penyembahan yang ekstrim, yang radikal. Kenapa? Karena menyalahi adat istiadat pada waktu itu. Orang berdosa menyentuh seorang nabi, itu nggak boleh. Perempuan berdosa, maaf ya, wanita pelacur kelas kakap di kota tersebut, itu nggak boleh menyentuh seorang nabi. Itu pantang hukumnya. Perempuan aja kalau tidak saudara itu nggak boleh sentuh. Laki-laki ini nggak jelas, nggak ada hubungan, kemudian perempuan yang sangat berdosa dia sentuh Yesus ini. Dan orang yang punya spirit agamawi, roh agamawi, apa yang dia lakukan? Dia akan menghakimi, dia akan merendahkan, dia akan menolak, dia akan merasa lebih baik. Itu yang dia lakukan. Dia bilang, kalau Yesus tahu ini siapa wanita ini, dia ini orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, seringkali cara kita menyembah Tuhan, cara kita mengekspresikan penyembahan kepada Tuhan, orang lain itu gak senang, dia gak suka. Tapi kita lihat apakah Yesus terima penyembahan orang berdosa ini. Ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan padamu? Saud Simon, katakanlah Guru. Ayat 41. Jadi Yesus berbicara, menasehati Simon atas sikapnya yang salah, tapi caranya luar biasa. Yesus gak menghakimi, tapi Yesus bawa parabel, perumpamaan. Dia gak konfrontasi, tapi dia bicara kebenaran yang dia sampaikan. Tapi luar biasa cara Yesus menyampaikan. Dia bilang begini, ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, lalu maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Jadi lihat, Yesus mau menegur pikiran, hati, dan sikap dari Simon yang salah. Tapi Yesus beri pengertian dengan perumpamaan, sehingga dia yang mengerti sendiri, kemudian dia jawab. Baru Yesus bilang di ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, dia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Orang yang hanya didasari oleh roh agamawi hanya akan melakukan, memandang hal-hal rohani itu sebagai sesuatu yang biasa, sehingga dia akan melakukan dengan biasa-biasa saja. Padahal mestinya seorang tamu kalau dia undang, dia harus basuh kakinya loh. Harus cipika-cipiki, itu tradisi Timur Tengah pada waktu itu. Ya kalau mengurapi sudah lebih tinggi lah. Nah, dia bilang kalau perempuan ini tahu ini seorang nabi, berarti dia tahu Yesus seorang nabi. Kemudian dia bilang, Guru, dia panggil Yesus Guru. Berarti dia menganggap Yesus itu lebih tinggi dari dia, makanya dia undang makan. Tapi begitulah orang yang tidak punya antusias pada hal rohani, menganggap segala sesuatu itu biasa-biasa saja. Sehingga dia akan melakukannya ya apa adanya aja. Bahkan lebih rendah dari standar yang sebenarnya, di mana dia harus menyiapkan air untuk membasuh kaki, di mana dia harus mencium Yesus. Itu mentradisi, apalagi kalau dia tahu ini orang lebih tinggi. Tapi dia nggak lakukan itu. Kita baca selanjutnya. Ayat 47.
sebab aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Jadi bagaimana Yesus menilai sebuah penyembahan? Yesus menilai sebuah penyembahan dari hatinya. Dan seringkali kasih itu rela melakukan hal-hal yang ekstrim. Bukankah kita suka dengar ini? Lautan api ku seberangi, tai kucing rasa coklat. Sesuatu yang gak masuk di akal. Tapi kalau orang lagi jatuh cinta, begitu keadaannya. Dia rela melakukan hal-hal yang ekstrim. Saya nonton beberapa waktu lalu di YouTube, ada seorang pria di Afrika, karena saking cintanya kepada wanitanya, dia kejar-kejar wanita tersebut tengah pasar, di tengah keramaian. Bahkan dia rela guling-guling pakai baju putih, kemeja putih, sepatu putih, celana putih. Rela guling-guling di tanah, bahkan di air tanah yang becek yang tergenang air. Dia rela sujud di situ, pegang kaki perempuannya, saking cintanya. Maksudnya apa? Orang yang melakukan dengan kasih memang kelihatannya ekstrim, tapi pasti gak akan sama. Karena Tuhan melihat hati. Karena memang yang dilakukan perempuan ini gak pantas. Dia orang berdosa. Dia datang sentuh Yesus, itu najis. Itu gak boleh pada waktu itu. Hukum sekarang mungkin bisa, pada waktu itu gak bisa. Yesus seorang nabi, pemimpin. Sementara wanita ini najis. Dan semua orang tahu. Pelacur kelas kakap. Udah gitu dia cium-cium kaki Yesus. Hantam hukumnya. Udah itu dia berani meminyaki. Alkitab bilang dia meminyaki Yesus dengan minyak wangi itu. Berani. Kaki Yesus. Yesus melihat. Orang agamawi melihat tindakan yang salah, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak etis, tidak ada sopan santunnya, tindakan yang tidak pantas. Mereka lihat tidak pantas. Tapi Yesus melihat, cara Yesus menilai, dia lihat hati orang itu. Orang itu melakukan karena kasih. Makanya Yesus berkata begini, sebab itu aku berkata kepadamu. Oh ya, dia bilang gini. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Saudara, penyembahan orang berdosa ini diterima Tuhan, akan dosanya diampuni. Alkitab bilang, kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kalau kita melihat dengan kasih, tidak akan ada penghakiman, tidak akan ada merendahkan, tidak akan ada menolak, tidak akan ada merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita melihat dengan kasih, bahkan kesalahan orang itu kita ampuni. Ini yang Yesus lakukan. Karena Yesus tahu orang itu melakukan dengan kasih. Kemudian Yesus baca, Yesus katakan selanjutnya, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Ayat 50. Ini penilaian Yesus yang kedua. Tapi Yesus berkata kepada perempuanmu itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Yang kedua, Yesus lihat orang ini lakukan dengan iman. Pertama, Yesus lihat orang ini lakukan dengan kasih. Kedua, dia lakukan dengan iman. Waktu dia lakukan dengan kasih, ada pengampunan. Waktu dia lakukan dengan iman, ada keselamatan. Segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman, Alkitab bilang Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau kita lakukan dengan iman, walaupun kelihatannya orang lain gak bisa terima, gak pantas, gak sopan, tapi kita lakukan dengan iman kepada Tuhan, Tuhan berkenan dan Tuhan pasti menerima. Orang yang rohani, mereka akan menerima
mereka akan mengampuni, dan mereka akan menguatkan. Tidak ada penolakan. Tidak ada penolakan di situ. Dia tahu ada kesalahan, tapi dia mau mengampuni. Kemudian, dia tidak meng-underestimate orang tersebut. Dia tidak melemahkan orang tersebut. Dia akan menguatkan, akan mengangkat orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu akan membawa hidup kita diubahkan. Lihat wanita ini, waktu dia datang menyembah Yesus dengan benar, dengan kasih, dengan iman, hidupnya diubahkan. Dosanya diampuni, dan dia diselamatkan. Jadi kalau kita datang menyembah dengan benar, selama ini kita tahu firman Tuhan bilang, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahnya dulu yang benar, orangnya dulu yang benar. Tapi ini terbalik, orangnya tidak benar, orang berdosa. Tapi waktu dia datang menyembah dengan benar, yaitu dengan kasih, dengan iman, maka dia rela lakukan apa saja. Termasuk hal-hal yang mempermalukan dirinya, merendahkan dirinya. Itu rambutnya, itu mahkotanya dia sejajar dengan kaki Yesus. Kemudian orang yang melakukan dengan kasih, bahkan dia rela berkorban, korban perasaan, dan korban air mata, termasuk korban uang. Minyak darwastu sangat mahal. Itu orang yang melakukan dengan kasih. Orang yang melakukan dengan kasih, itu akan dituntut kepada hal yang benar, tidak salah, menurut Tuhan. Yesus bilang dia gak salah. Kemudian dengan iman, orang yang melakukan dengan iman, pasti penyembahnya akan diterima oleh Tuhan. Jadi saudara lihat, selain penyembah benar, tapi juga penyembahannya harus benar. Walaupun dia orang berdosa, orang tidak benar. Ketika dia melakukan dengan benar, dengan kasih, dengan iman, diterima oleh Tuhan, diampuni, dan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara, belajar menyembah Tuhan dari hati kita. Kita gak peduli dengan orang lain. Biarkan mereka mengekspresikan penyembahan kita, penyembahan mereka. Tapi mari kita ekspresikan penyembahan kita. Apa batasan penyembahan itu diterima oleh Tuhan? Lakukan dengan kasih, lakukan dengan iman. Walaupun kelihatannya ekstrim, tidak pantas, tidak sopan, tapi selama Bapak Ibu sudah lakukan dengan iman, dengan kasih kepada Tuhan, saya percaya kasih tidak akan menuntut kepada ketidaksopanan. Karena kasih itu sopan, Alkitab bilang. Kasih itu tidak akan menuntut kepada kesalahan. Kasih akan menuntut kepada kebenaran. Apalagi iman. Iman itu akan menuntut kita kepada kebenaran. Mari selamat menyembah. Teruslah menyembah kepada Tuhan. Bertumbuhlah menyembah kepada Tuhan. Ekspresikan rasa hati kita, ungkapan kasih kita, pernyataan iman kita secara pribadi kepada Tuhan, tanpa harus dibatasi oleh orang lain. Ini hanya kita dengan Tuhan.